Antonius Kevin Budi Saputra, 21, mendapatkan penghargaan cendekia utama dalam wisuda ke-26 Universitas Multimedia Nusantara, Sabtu, 22 Juni 2024. Cendekia utama merupakan penghargaan untuk mahasiswa terpilih yang selama kuliah aktif dalam berbagai kegiatan dan mampu mempertahankan nilai akademis. Antonius bersyukur karena ia diberikan predikat menjadi cendekia utama setelah menyelesaikan kuliahnya. Kata Antonius di Indonesia Convention Exhibition, Pagidangan, Kabupaten Tangerang, Sabtu, 22 Juni 2024. Boleh dikenalkan namanya siapa dan sekarang di lulusan apa sih kalau boleh tahu? Ya, perkenalin nama aku Antonius Kevin dari jurusan atau sekarang berarti udah lulusan dari program studi informatika UMN. Baik, tadi disebut-sebut sebagai cendekiawan itu kayak gimana sih? Sebenarnya secara keseluruhan cendekia utama ya, itu tuh suatu penghargaan yang dikasih buat mahasiswa yang aktif secara organisasi, soft skill, dan juga berprestasi secara akademis, itu yang aku tahu. Nah, kurang lebih itu dikasih sebagai penghargaan kepada mahasiswa yang kurang lebih kayak gitu. Kamu sendiri berarti seperti apa nih sosoknya di waktu kuliah sampai bisa disematkan seperti itu? Oke, yang pasti kalau namanya kita kuliah nggak boleh lupa bahwa prioritas utamanya adalah akademisnya. Nah, dari akademis kita perlu mengutamakan tuh ya pasti berkaitan dengan IPK, tugas-tugas dan lain-lain. Dan yang kedua, salah satu yang membedakan kuliah dari jenjang pendidikan lain adalah jadi bagaimana cara kita mengasah soft skill kita, yaitu melalui kegiatan berorganisasi, aktif di berbagai macam kepanitiaan, dan juga di berbagai macam event atau kegiatan yang seperti menjadi asisten lab, lain-lain. Baik, untuk kamu kan aktif organisasi, terus untuk bisa membagi waktunya sama kuliah tuh gimana caranya bisa seimbang? Oke, sebenarnya untuk masalah untuk tim pembagian acara waktu, dan itu juga sebenarnya BPH boleh ke depan lebih kita ke foto arah bersama yuk. self management dari kita sih, karena menurut saya pribadi ketika kita punya satu hari itu 24 jam, ketika kita bisa membagi waktu dengan baik, tentu aja bisa semuanya bisa terbagi dengan rata gitu. Nah, salah satu tipsnya adalah mengatur mana yang prioritas, mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang harus dikerjakan atau mungkin mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Untuk kamu sendiri udah ikut organisasi apa aja nih? Di dalam kampus apa ada juga di luar kampus? Di dalam itu ada, saya pernah jadi ketua duta anti narkoba, lalu dilanjut di tahun berikutnya saya jadi sekretaris bendahara dari Dewan Keluarga Besar Mahasiswa UMN, dan di tahun terakhir saya menjadi ketua himpunan mahasiswa informatika. Secara kurang lebih mungkin itu ya, di luar dari organisasi atau kepanitiaan yang lain. Lalu kalau di luar, saya juga sebenarnya cukup aktif dalam berbagai macam organisasi atau kayak semacam klub olahraga, khususnya olahraga sepeda, dan kebetulan saya berkesempatan buat magang dan bekerja di salah satu company di Indonesia. Untuk diri kamu sendiri ada nilai plusnya nggak sih setelah kamu jadi cendekiawan atau enggak kamu ikut organisasi sebelumnya? Ada yang bisa kamu dapat nggak sih? Tentu aja ada ya, karena sebenarnya saya pasti bersyukur banget bisa dapat predikat atau penghargaan ini, karena dengan mendapat ini tentunya jadi sesuatu yang berbeda gitu ya, yang membedakan saya dari antara lulusan lain. Nah, tentunya dengan harapannya juga dari predikat atau penghargaan ini saya bisa membangun karir kedepannya lebih baik lagi, dan kedepannya bisa membangun atau merangkai jalan sukses lebih baik dari ini. Setelah ini akan apa yang kamu lakukan dan apa sih yang kamu harapkan? Kamu mau kerja apa atau apa gimana? Oke, sebenarnya kan dari awal saya udah ada sambil yang bekerja juga. Ya untuk awal-awal ini mungkin saya akan meneruskan untuk bekerja, membangun karir dulu jenjang karir. Pada saat bersamaan saya mau bangun bisnis saya sendiri ke depannya untuk membangun lebih banyak lapangan pekerjaan khususnya untuk di Indonesia di tengah gempuran AI yang mungkin kalau kita lihat banyak di kita saat ini banyak orang-orang yang bilang oke, saya mau jadi salah satu tokoh yang bisa membangun lapangan pekerjaan di Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.